Video presentasi kelompok 5, Konstitusi Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Konstitusi Nasional. Perkenalkan, nama saya Lilis Agustina dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM akhiran 1028. Perkenalkan, nama saya Erlansa Nurnasnina dari Pendidikan Geografi dengan akhiran NIM 15. Perkenalkan, nama saya Dwi Novitasari dari Pendidikan Geografi dengan akhiran NIM 31. Perkenalkan, nama saya Faiza Malia dari Prodi Pendidikan Geografi dengan akhiran NIM 35. Perkenalkan, nama saya Syakira Dipa Salsabila Syaful Putri dari Pendidikan Geografi akhiran NIM 38. Perkenalkan, nama saya Arifana Brea Putri dari Ekonomi Pembangunan dengan akhiran NIM 1018. Untuk selanjutnya kita akan membahas beberapa hal. Untuk poin A akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, ada menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Sebelumnya, apa sih konstitusi itu? Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bagaimana pemerintah itu diatur dan dijalankan. Konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah itu dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian dari konstitusi itu sendiri. Contohnya yang paling umum seperti seseorang baru diperbolehkan memiliki surat izin mengemudi apabila sekurang-kurangnya telah berusia umur 16 tahun. Selanjutnya, ada beberapa konsep konstitusi. Dari segi bahasa atau asal katanya, atau biasanya dikatakan secara etimologis. Ada dalam bahasa Prancis, biasanya dikenal dengan istilah constituere. Dalam bahasa Latin atau Italia, digunakan istilah constitutio. Dalam bahasa Inggris, digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda, digunakan istilah constitutie. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyrutiyah. Dan konstituer atau dalam bahasa Prancis berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Nah, selanjutnya yaitu perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Nah, dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, konstitusi itu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa dalam menjalankan kekuasaannya sehingga tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan pada tahap berikutnya. Nah, untuk yang ketiga, dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Nah, yang terakhir yaitu menjamin hak-hak asasi warga negara, yang mana hak-hak warga negara Indonesia dijamin oleh negara, seperti hak untuk bertahan hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan hak-hak yang lainnya yang dijamin oleh negara. Untuk poin C yaitu konstitusi menurut historis, sosiologis, dan juga politik.
Yang pertama yaitu konstitusi menurut segi historis. Para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi Greenwich telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam sebuah naskah dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan, Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku. Yang pertama, pada periode 18 Agustus sampai 27 Desember 1949, penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 27 Desember sampai 17 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Konsep historis yang kedua secara sosiologis. Dalam pengertian sosiologis atau sosiologise, konstitusi diartikan sebagai sintesis faktor-faktor kekuatan real yang menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara, parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu konstitusi menurut segi politik. Konstitusi adalah sebuah naskah yang memuat berbagai macam bangunan serta berbagai jenis sendi pemerintahan dalam suatu negara. Konstitusi yang dapat diwujudkan menjadi bentuk tulisan dan dimuat ke dalam salah satu naskah sebagai undang-undang. Fungsi konstitusi politik untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Yang selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan UUD NRI 1945 mulai diberlakukan yang menjadi hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan Bung Karno mengatakan bahwa UUD NRI 1945 dianggap sebagai UUD kilat yang sewaktu-waktu akan terus mengalami perubahan di masa depan. Berikut ini adalah dinamika konstitusi Indonesia. Yang pertama, UUD NRI 1945 pada masa kemerdekaan. Masa berlakunya tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Yang kedua, Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat tahun 1949. 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, UUDS 1950. 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, UUD NRI 1945 pada masa Orde Lama yang berlaku 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Dan yang terakhir UUD NRI 1945 pada masa Orde Baru yang berlaku pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter. Akibatnya, harga melambung tinggi, tetapi daya beli masyarakat rendah. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing semakin merosot. Adanya krisis ekonomi, masyarakat tidak percaya lagi terhadap pemerintah, sehingga sering terjadi demo besar di wilayah Jakarta dan sekitarnya, yang dipelopori oleh mahasiswa, pemuda, dan
komponen bangsa lainnya. Maka Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Pada awal reformasi, pada tahun 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi dari masyarakat. Berikut ini adalah tuntutan reformasi. Yang pertama, mengamandemenkan UUD NRI 1945, menghapus doktrin dui fungsi ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dengan hubungan yang adil antar pusat dan dengan daerah. Yang mewujudkan kebebasan pers, dan yang terakhir mewujudkan kehidupan demokrasi. Adanya tuntutan tersebut membuktikan bahwa UUD 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Selain itu, menimbulkan lebih dari satu penafsiran yang beragam dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Sehingga hal tersebut menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu buktinya adalah terjadi krisis dalam berbagai kehidupan. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada sidang umum MPR tahun 1999, yang kedua perubahan pada sidang tahunan MPR tahun 2000, yang ketiga perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Yang selanjutnya ada tuntutan reformasi yang sudah saya jelaskan di awal. Yang kedua, sebelum perubahan itu terdiri dari pembukaan batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan yang terakhir penjelasan. Latar belakang perubahan. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang berlaku luas sehingga menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan menyempurnakan aturan dasar mengenai 1. Tatanan negara, 2. Kedaulatan rakyat, 3. HAM, 4. Pembagian kekuasaan, 5. Kesejahteraan sosial, 6. Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, yang terakhir hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Yang selanjutnya, hasil perubahan, yang terdiri dari pembukaan, pasal-pasal, 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Kesepakatan dasar tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem presidensial, penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Perubahan dilakukan dengan cara adendum. Dasar yuridis. Pasal 3 UUD 1945, Pasal 37 UUD 1945, TAP MPR No. 11 MPR 1999, TAP MPR No. 11 MPR 2000, TAP MPR No. 11 MPR 2001. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.
Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Pengertian konstitusi dalam bahasa Perancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud membentuk di sini adalah membentuk suatu negara, di mana konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Jadi tanpa konstitusi itu negara tidak bisa berdiri atau terbentuk gitu. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan konstitusi negara Indonesia itu memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara, di mana jenjang norma hukum di Indonesia terwujud dalam tata urutan perundangan mulai dari jenjang yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini mengenai konstitusionalitas atau bisa diartikan sebagai konsisten terhadap ketentuan konstitusi undang-undang. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni dalam hal pajak, di mana dalam pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Contohnya itu dalam lembaga itu seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah. Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara merupakan sinyal positif, karena berarti anggaran negara menjadi tidak tergantung atau less dependent terhadap PNBP, yang salah satunya adalah penerimaan sumber daya alam. Jadi artinya pendapatan negara tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas sumber daya alam yang ada gitu. Pemerintah sampai saat ini juga masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mulai dari subsidi bahan bakar minyak, BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM, dan sejenisnya. Jadi sebagai warga negara sepatutnya kita harus bisa menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak sebagai warga negara gitu. Sekian, terima kasih. Rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. UUD Negara Republik Indonesia 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Cukup sekian presentasi kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, guys. Sampai jumpa di video kami berikutnya.